Relasi atau hubungan atau nisbah anugerah dengan kehendak bebas. Relasi atau hubungan atau nisbah. Bapak Ibu perlu dan harus menaruh perhatian dengan serius atas apa yang kita pelajari. Karena ini tidak sederhana. Kesalahan fatal yang terjadi dalam berteologia dan menjadi sumber kekacauan teologia adalah adanya orang-orang yang salah menghubungkan anugerah dengan kehendak Allah. Satu sisi anugerah, satu sisi kehendak bebas. Maksud saya bukan kehendak Allah, kehendak bebas. Menghubungkan antara anugerah dengan kehendak bebas. Banyak orang atau teolog yang salah menghubungkan anugerah dengan kehendak bebas manusia. Pada umumnya mereka membenturkan antara anugerah dengan kehendak bebas tersebut dari sudut pandang yang keliru, dari perspektif yang salah. Kesalahan tersebut disebabkan pengertian yang salah mengenai anugerah itu sendiri. Pengertian anugerah sudah salah, dibenturkan dengan kehendak bebas, tambah menjadi kacau. Mereka memandang anugerah adalah tindakan sepihak Tuhan. Tindakan sepihak Tuhan secara mutlak atau absolut dalam menentukan manusia yang dipilih untuk selamat dan menerima apa yang baik. Bahkan diyakini mereka yang ditentukan untuk diberkati dan dikasihi Allah tersebut tidak bisa menghindarkan diri dari pemberian anugerah itu. Jadi ini pandangan yang sangat kuat dan telah mengakar ratusan tahun. Mereka meyakini bahwa anugerah adalah tindakan sepihak Tuhan. Jadi tidak membutuhkan respon manusia. Tindakan sepihak Tuhan untuk menentukan orang yang akan selamat. Dan orang yang ditentukan ini tidak bisa menghindarkan diri dari pilihan itu. Dalam hal ini, pemberian kebaikan Tuhan dipaksakan di luar kemampuan manusia menolak atau menerimanya. Jadi manusia tidak memiliki kemampuan untuk menolak atau menerimanya, karena ditentukan untuk menerima saja. Dengan pemahaman seperti ini, maka konsep kehendak bebas menjadi gugur, luruh, sirna sama sekali. Mestinya kalau fair tidak perlu dipersoalkan. Kalau percaya begitu, Allah menentukan orang untuk selamat dan orang tersebut tidak dapat menghindar. Orang itu tidak bisa dikatakan menerima karena memang dia tidak bisa menghindar. Juga tidak bisa mengatakan menolak karena orang itu kan dipaksa untuk menerima. Sampai ia sendiri tidak bisa menolak. Kalau begitu jangan bicara soal kehendak bebas manusia atau kehendak manusia. Tetapi ironinya kelompok orang ini tetap menempatkan manusia sebagai manusia yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini adalah pikiran yang tidak sehat dan tidak konsisten. Sebab kalau Tuhan menentukan orang selamat dan orang itu tidak bisa menghindarkan diri dari pilihan tersebut, tidak bisa menolak anugerah, berarti jangan bicara lagi soal kehendak bebas dan jangan menyentuh lagi tentang tanggung jawab. Fairnya begitu. Manusia tidak perlu memberi pertanggungan jawab atas dirinya, sebab semua harus menjadi tanggung jawab Tuhan. Ya. Oleh sebab itu kita harus tahu apa sih anugerah itu. Nah, dengan cepat saya menuliskan anugerah adalah, ini anugerah ini pasti bicara mengenai keselamatan ya saudara. Orientasinya mengenai keselamatan ya saudara. Dan keselamatan itu, sorry ya, bukan hanya terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Jadi kalau seseorang dalam proses di titik tertentu, dia naik terus, dia nggak akan turun. Tapi kalau sampai masih di sini, di titik tertentu, dia masih bisa. Atau begini saja.
Kesempatan untuk mengerjakan keselamatan, kesempatan untuk menjadi anak Allah, itu kesempatan yang tidak boleh disia-siakan, saudaraku. Saya menghindar dulu ya dari pokok bahasan supaya saya menuntaskan ini. Orang dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Betul? Maksudnya perbuatan di situ adalah perbuatan yang terformat oleh Taurat. Nah, konteksnya kan Paulus dan orang-orang Yahudi pada waktu itu, formatnya adalah bahwa Tauratlah jalan satu-satunya orang bisa dibenarkan oleh Tuhan. Di luar Taurat itu liar. Maka tidak heran kalau bangsa Yahudi memandang bangsa lain itu setengah manusia, saudara. Nah, Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan, artinya tidak berdasarkan perbuatan menurut Taurat. Karena memang pada waktu itu belum ada Taurat. Abraham ini liar, saudara. Liar. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Abraham. Kalau orang Yahudi, wah diatur makannya, pakaiannya, semua. Abraham tidak. Nah, Paulus menulis, dia dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Imannya Abraham itu apa? Penurutan terhadap kehendak Allah. Keluar Ur Kasdim, mengganti nama, ya kan begitu. Menyembelih anaknya Ishak, tidak pernah kembali lagi ke tanah air. Ini kan gak ada formatnya, tapi inilah iman, penurutan terhadap kehendak Allah. Seseorang bisa dikatakan dibenarkan kalau sudah memiliki iman. Memiliki iman. Iman itu, iman yang dimaksud imannya Abraham. Untuk memiliki iman Abraham tidak satu hari kan? Proses kan? Sampai dia dibenarkan. Nah, yang begini ini loh. Ini kan banyak orang terbalik kacau, saudara. Pokoknya percaya Tuhan Yesus sudah dibenarkan. Percaya apanya? Statusnya, sejarahnya. Kalau percaya itu menuruti kehendak Tuhan Yesus. Harus bersentuhan, mengerti kehendaknya, melakukan seperti Abraham. Sama dengan status anak Allah. Tidak semua orang Kristen anak Allah. Dia harus dididik terus dari notos jadi huios. Betul? Ini semua lewat proses. Sama dengan kelahiran baru. Orang tidak pesta kawin hari Sabtu lalu Minggu paginya anaknya keluar. Namanya juga kelahiran, tetap ada proses. Jadi dibenarkan oleh iman itu juga sebenarnya proses. Sampai orang itu punya iman seperti iman Abraham. Maka di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2 ada perlombaan yang diwajibkan. Apa itu? Memiliki ketaatan seperti Tuhan Yesus yang begitu hebat, menanggung bantahan yang hebat. Yang menanggung bantahan yang begitu luar biasa. Dia taat kepada Bapa. Makanya ini loh perlombaan yang diwajibkan. Supaya kamu tidak terkendala, tidak terhambat. Beban dan dosa harus ditanggalkan. Sampai kamu memiliki iman yang sempurna. Itu proses lagi. Anak mana yang gak dididik? Kalau gak dididik kamu anak gampang, tidak sah. Kalau kamu dididik kamu anak yang sah, huios. Proses lagi. Jadi sebenarnya kalau mau berbicara terus terang, belum tentu semua saudara ini lahir baru. Belum tentu sudah sah sebagai anak Allah. Belum tentu kalau ketemu Tuhan, ya saya benarkan kamu. Kamu udah punya iman belum? Udah percaya Tuhan Yesus? Enggak, imannya Abraham. Jadi tidak sederhana. Ini yang menjadi beban kita. Tidak mudah orang ke gereja ngaku Tuhan Yesus selalu selamat. Ini yang jadi beban kita. Anugerah ini pasti berkaitan dengan keselamatan dalam Yesus. Ya, pertama, pemberian yang bernilai dan dibutuhkan. Kedua, pemberian yang diberikan dari pihak yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajat atau statusnya. Anugerah berarti pemberian yang tidak memandang kelayakan si penerima pemberian itu. Kan begitu, saudaraku sekalian. Dan keempat, anugerah itu adalah pemberian yang menjawab tuntas kebutuhan. Itu pengertian chen atau charis.
Oleh karena anugerah dipandang sebagai pemberian cuma-cuma, maka anugerah sering dipahami sebagai hadiah. Betul, betul. Hal ini benar. Tetapi penjabaran bahwa anugerah adalah hadiah harus benar. Memang hadiah, tidak perlu dibeli atau dibayar. Tetapi memahami anugerah sebagai hadiah adalah panggilan untuk menghargai anugerah tersebut. Dan penghargaan terhadap hadiah tersebut itu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh si penerima anugerah atau hadiah tersebut. Hadiah itu keselamatan. Di dalam keselamatan ada fasilitas. Yang tadi saya sempat singgung sebagai kesempatan. Ingat yang ini penebusan, lalu Roh Kudus, Injil, penggarapan. Alkitab mengatakan kamu dahulu sudah mati. Kalau orang-orang tertentu menafsirkan mati itu berarti manusia tidak mampu meresponi anugerah Tuhan. Ya. Jadi mati, digambarkan mati tidak berdaya. Konyol, kenapa konyol? Itu pandangan salah. Sebab kalau kita membaca kitab Efesus, ayat-ayat berikutnya itu jangan memberi kesempatan kepada iblis, tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Artinya mati, manusia tidak memiliki potensi untuk dipulihkan. Mau cara bagaimana enggak bisa, kecuali dengan penebusan. Ingat, disebut anak-anak Allah kalau Roh Allah memimpin, betul? Kejadian pasal 6 ketika manusia hidup dalam daging, Roh Allah undur. Kalau Roh Allah sudah undur, manusia sudah tidak bisa lagi sempurna. Adam itu dipimpin Roh Kudus. Adam harus memilih pohon kehidupan, artinya kebenaran, atau pohon pengetahuan yang baik dan jahat, artinya ketidakbenaran. Adam memilih ketidakbenaran. Sehingga Adam tidak sampai sempurna, dia meleset. Betul? Betul? Meleset. Itu Adam. Tuhan itu adil. Coba kalau anak-anak Adam bisa enggak? Walaupun Roh Allah tidak pimpin Adam lagi, Roh Allah masih mencoba memimpin anak-anak Adam. Sampai titik tertentu enggak bisa dipimpin. Roh Allah undur. Mati. Betul enggak? Mati namanya. Enggak punya kesempatan sempurna. Nah, oleh penebusan darah Yesus, kembali Roh Allah diberikan. Itu tidak langsung jadi sempurna. Makanya tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Kembali ada proses keselamatan, yaitu usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Dan untuk itu manusia itu harus meresponi. Fasilitas keselamatan itu tadi penebusan. Penebusan membuat orang dihidupkan. Dihidupkan itu bukan berarti lalu otomatis hidup. Dengan fasilitas Roh Kudus, Injil, penggarapan, dimungkinkan kembali ke rancangan semula. Jangan dipahami bahwa manusia mati tidak bisa meresponi lagi. Kalau begitu kehendak bebasnya tidak digunakan sama sekali. Adam memilih antara sempurna atau meleset. Adam memilih meleset. Anak-anaknya untuk memilih antara yang baik dan jahat. Kain masih bisa memilih apa yang baik. Tapi kalau orang berkata, tapi kebaikan orang seperti kain kotor. Itu zaman Yesaya. Jangan ayat dalam Yesaya digeneralkan ke semua zaman. Seperti Ulangan 29 ayat 29. Apa yang tidak dimengerti manusia, apa yang rahasia itu milik Allah. Yang bisa dikenali manusia, itu milik manusia. Itu dikenakan di semua hal. Allah memilih dia, tidak memilih dia. Itu rahasia Allah. Ngerti nggak Ulangan 29 itu konteksnya? 40 tahun orang Israel dibawa putar-putar. Mestinya bisa dijangkau 3 minggu. Kenapa putar-putar? Itu urusan Allah. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak bisa mengerti. Kalau langsung dibawa Kanaan, nggak akan sanggup. Itu rahasia Allah. Itu ayat konteksnya kenapa Israel dibawa 40 tahun. Kok bisa dikenakan ke berbagai kasus? Itu namanya oon. Allah pilih dia, nggak pilih dia. Itu rahasia Allah. Karena yang Ulangan 29 ayat 29. Itu orang tuh keluar konteks semua.
Orang pinter itu enggak begitu. Salah itu. Harus lihat konteksnya. Baik dan jahat. Oke? Manusia jahat semata-mata. Enggak. Nuh dikatakan baik. Ayub dihargai. Henok sampai diangkat Tuhan. Bisa baik. Kenapa enggak bisa baik? Tapi tidak bisa sempurna. Nah, salib menghidupkan kembali kemungkinan untuk sempurna. Itu enggak langsung jadi sempurna. Orang percaya bisa pilih sempurna atau cuman baik atau bahkan bisa jahat. Kamu semua sudah mati. Artinya enggak sanggup merespon anugerah Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya katanya nih bahwa semua juga Tuhan yang mengerjakan. Kalau begitu fatal. Di dalam anugerah terdapat fasilitas untuk selamat. Tetapi setelah menjumpai anugerah, seseorang harus meresponi secara benar. Fasilitas keselamatan itu selain penebusan, ada Injil, Roh Kudus, dan pengharapan Tuhan melalui segala peristiwa. Respon atau tanggapan terhadap anugerah itu, yaitu apakah bersikap menghargai anugerah tersebut atau tidak, tergantung kehendak bebas masing-masing individu. Jadi kemungkinan orang menolak keselamatan itu bisa. Kalau orang tidak membaca Alkitab, namanya menolak enggak? Menolak. Tidak mau tekun berdoa, menolak enggak? Menolak. Menghadapi berbagai masalah, bukannya belajar dari masalah itu untuk dewasa, malah bersungut-sungut. Menolak enggak? Menolak. Menolak itu bukan bahannya begini, aku enggak terima Yesus. Biar kamu terima Yesus dengan mulutmu, tapi kamu tidak mau digarap, kamu menolak. Dalam hal ini, saudaraku, jelas harus memahami kebenaran secara komprehensif. Kalau tidak jadi kacau. Pengertian kita jadi kacau, tidak proporsional. Dan kalau orang tidak meresponi anugerah, penebusan itu anugerah. Injil itu anugerah. Roh Kudus itu anugerah. Kamu menerima itu bukan karena kamu punya sesuatu. Pengharapan Tuhan, apalagi Bapak di surga yang Maha Kudus mau lo ngurusin kita yang brengsek ini. Anugerah. Dalam hal ini jelas bahwa dengan kehendak bebasnya, seseorang bisa menolak keselamatan walau kepadanya ditawarkan keselamatan tersebut. Menolak keselamatan artinya tidak bersedia diproses kembali ke rancangan semula. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memikul semua dosa manusia supaya manusia terhindar dari hukuman dosa. Itu pemberian cuma-cuma. Tetapi pemberian cuma-cuma justru menempatkan kita pada pergumulan berat, sebab kita harus sempurna seperti Bapa. Nih, dengan adanya anugerah ini, nih, kita harus milih ini. Bukan setelah punya anugerah ini, otomatis kita selamat. Selamat itu apa? Nanti saya akan kembali ke penjelasan yang tadi masih agak kabur-kabur. Saya sudah katakan ini agak rumit, saudaraku sekalian. Untuk sempurna itu perjuangan. Tuhan berkali-kali bicara loh, sukar masuk kerajaan surga, seperti unta masuk lubang jarum. Unta masuk lubang jarum itu harus mau jongkok didorong, karena lubang jarum itu pintu gerbang yang cukup hanya untuk seekor unta yang jongkok. Yang dibutuhkan bukan hanya keaktifan si majikan, juga keaktifan si unta. Unta masuk lubang jarum mana bisa? Bisa. Kan ada dua pihak, untanya mau nurut, majikannya dorong. Nggak sampai gitu kali Pak. Kalau sampai lubang jarum ketemu unta itu kan prosesnya begitu. Makanya bebannya dicopotin dulu karena unta itu binatang yang dihiasi. Jadi ketika pengajaran anugerah dihembus sebagai cara mudah masuk surga, tanpa dituntut keaktifan manusia,
Ya karena didasarkan pada penentuan Tuhan terlepas dari kehendak bebas, maka terjadi penyesatan yang mengakibatkan proses keselamatan tidak terwujud. Nanti kelompok orang ini kalau bicara soal kesempurnaan jawabnya ini, saya udah dengar langsung. Tidak ada kesempurnaan di bumi, nanti di surga. Kalau saya ditanya, bisa nggak orang sempurna di bumi? Ya bisa, kenapa tidak? Ya bisa. Tapi kan orang tuh nggak semua sama. Ada yang bertobat umur 60, mendengar Injil baru umur 35, dengan lingkungan tertentu nih. Jadi yang diberi sedikit dituntut, sempurnanya dia segini, sempurnanya dia segini, sempurnanya dia segini. Tuhan juga mengatakan hal duduk di sebelah kanan kiriku itu hak Bapa, ada strata. Tapi mungkin nggak seperti Tuhan Yesus, kayaknya nggak mungkin. Satu-satunya yang sempurna tanpa cacat itu Tuhan Yesus. Sempurna kita itu ada ukuran masing-masing. Ini bukan relatif dalam arti bisa berbuat boleh suka-suka, tidak sesuai dengan kemampuan. Kalau begitu aku pilih ini aja. Oh enggak, you segini dituntut segini. Jadi enggak sederhana, enggak bisa bilang enggak ada kesempurnaan di bumi, hanya di surga. Pendek pikiranmu. Di surga mah enggak usah bilang sempurna. Makanya sempurnanya A sama sempurnanya B beda. Nah kalau orang itu tuli, nggak bisa selamat, bisa. Tapi sempurnanya orang tuli dan buta, beda dengan sempurnanya orang yang tidak cacat. Itu semua kan ada ukurannya, batasnya. Kalau orang lahir di pedalaman Afrika, dengan lingkungan yang begitu buruk, yang Injil didengar sebulan sekali atau setahun sekali, ya beda dengan sempurnanya orang Jakarta yang tiap hari bisa mendengar khutbah dengan pendidikan intelektual yang tinggi. Saudaraku, kehendak bebas itu tetap ada. Kalau orang memandang tidak ada kehendak bebas dalam menanggapi proses keselamatan, ya tidak terrealisir karena kita harus berjuang sampai tingkat sempurna. Kalau kehendak bebas dianggap tidak ada karena Allah yang menentukan orang selamat, bahkan orang itu tidak bisa menolak penuntuan Tuhan. Akhirnya ya kehendak bebas untuk menyelenggarakan tanggung jawab manusia sebagai respon terhadap anugerah tidak dapat tampil secara proporsional. Sebab yang tampil adalah tindakan Tuhan yang sepihak itu. Tindakan Tuhan yang sepihak itu menentukan orang selamat dan orang itu tidak bisa menolak keselamatan yang Tuhan tentukan. Sorry ya, saya tidak menggunakan istilah-istilah teologi ya, takut Anda pusing. Ini semua ada istilahnya, tapi saya nggak pakai. Pokoknya Anda bisa ngerti. Dan jangan saudara takut jadi minder dengan istilah-istilah yang dibuat oleh para teolog. Itu jadi muter-muter. Betul, sederhana saja. Manusia sering dipandang tidak memiliki atau tidak perlu memiliki kehendak bebas. Bagi kelompok orang yang percaya ada penentuan selamat dan orang itu tidak bisa menghindari penentuan Tuhan. Menurut mereka, kehendak bebas manusia telah mati. Tidak ada atau tidak bisa digunakan. Biasanya pandangan mereka didasarkan pada Efesus 2 ayat 1. Bahwa kamu semua sudah mati katanya. Kamu mati karena dosamu. Jadi kamu tidak bisa hidup kalau nggak dihidupkan. Kan jadi bodoh. Maksudnya mati itu bagaimana? Yang nggak mampu apa-apa. Loh, kenapa di Efesus itu begitu banyak ayat mengatakan jangan beri kesempatan kepada iblis, tanggalkan manusia lama. Betul? Betul? Berarti manusia masih bisa bereaksi. Maksudnya mati di situ tidak punya kemampuan sama sekali untuk dipulihkan, kecuali ada penebusan. Dalam penebusan ada Roh Kudus yang diberikan, ada Injil yang disediakan, dan pengharapan Allah yang sempurna. Jadi pengertian mati bukan berarti manusia tidak lagi memiliki kesadaran terhadap apa yang baik dan jahat. Bukan berarti manusia telah kehilangan kehendak bebasnya. Dalam proses keselamatan oleh mereka yang berpandangan salah itu, manusia tidak dilibatkan atau tidak perlu dilibatkan sama sekali dalam proses keselamatan. Pandangan ini membuat kebenaran Injil tidak dipahami secara benar. Kebenaran Injil terpasung menjadi kaku dan miskin. Tidak heran kalau orang-orang yang memiliki pandangan ini harus mengolah teologianya, dibumbui dengan filsafat di luar Alkitab. Seakan-akan Alkitab tidak cukup memiliki keunggulan menjadi dasar pandangan teologi.
Teologi semacam ini biasanya menjadi ruwet, kacau, dan tidak konsisten. Satu sisi mengatakan Allah menentukan, sisi yang lain masih menuntut manusia bertanggung jawab. Supaya Allah tidak disalahkan kalau orang masuk neraka. Jadi tidak konsisten. Dan biasanya tulisan-tulisan mereka itu hanya dimengerti oleh para intelektual tinggi yang dapat membaca dan mengerti rumusnya. Kelompok ini memiliki atmosfer berpikir sendiri yang tidak mudah dipahami. Makanya saya tidak mau terjebak dengan istilah-istilah yang dibuat mereka. Manusia itu bukan salah secara mutlak tapi total. Bukan total tapi mutlak. Ruwet, udah gak usah ngomong deh. Ini ikutin aja teologi ini. Udah jangan dipadankan dengan istilah-istilah yang memang ruwet karena dasarnya sudah salah. Ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu atau minggu lalu. Bahwa kita jangan terjebak dengan pandangan teologi ya dari para teolog yang sudah ada dulu. Mereka hebat pada zamannya. Tapi dunia ini berubah. Dan harus diketahui bahwa Alkitab itu sangat dinamis. Yang bisa digali terus kebenarannya. Yang bisa menjadi dasar pemikiran menghadapi dunia yang berubah seperti ini. Kalau bikin istilah-istilah sendiri merasa paling pintar, ya susah. Dan untuk membela ajaran itu mereka membuat begitu banyak buku, ribuan-ribuan lembar seminar untuk membela ajaran mereka. Dengan gigih dipertahankan seakan-akan benar. Coba kita semua saudara dengan hati yang tulus dan murni, teduh dan rendah, kita pelajari ini ya. Istilah-istilah yang rumit sengaja tidak saya taruh walaupun saya tahu. Karena saya tidak mau terjebak dengan pemikiran yang keliru. Tuhan Yesus menyelesaikan tuntas bagiannya di kayu salib. Tugas penyelamatan yang diberikan Bapa kepadanya. Orang percaya memenuhi bagiannya yaitu menyambut keselamatan yang Tuhan sediakan. Tersebut dengan perjuangan. Bagi orang percaya perbuatan baik sampai tingkat berkenan kepada Allah. Seperti yang diperjuangkan oleh Paulus, tanda bukti dari percayanya kepada Tuhan. Kalau Paulus berkata, aku berusaha, 2 Korintus 5 ayat 9-10, berusaha, baik diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan. Ini kan menunjukkan kehendak bebas Paulus bermain atau aktif. Tidak ada kesan sama sekali bahwa Tuhan yang menggerakkan Paulus. Paulus yang menggerakkan dirinya sendiri. Kalau Paulus berkata, aku berusaha. Itu berarti Paulus dari dirinya sendiri memainkan kehendak bebasnya. Berusaha melakukan kehendak Tuhan untuk menjadi berkenan. Amin. Bukan karena pihak lain. Selama ini banyak orang berpandangan pendek atau dangkal seakan-akan. Dengan menerima anugerah, manusia tidak perlu bertanggung jawab atas keselamatannya. Harus dipahami dulu apa itu keselamatan. Saya sudah jelaskan tadi. Keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Dan ini membutuhkan tanggapan serius. Baik dari pihak Tuhan, pasti. Maupun dari pihak manusia. Kalau keselamatan hanya dipahami sebagai atau sekedar terhindar dari neraka. Dan diperkenankan masuk surga, maka memang kehendak bebas tidak perlu terlalu tampil secara proporsional. Pokoknya kalau dipilih Tuhan, nanti akhirnya masuk surga gitu loh. Ini pandangan banyak orang dan saudara mungkin juga pernah berpikir begitu. Pokoknya keselamatan itu terhindar dari neraka, diperkenankan masuk surga. Kalau orang sudah kepilih, akan dibimbing Tuhan sampai dimanapun, nanti ketemulah surga. Tapi kalau keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula, kalau kita di sini nggak bisa main-main. Kalau untuk mencapai sempurna, Anda tidak bisa main-main. Nanti titik tertentu baru mau naik begini. Oke, sini dari sini. Nggak bisa, harus dari sini. Kalau pikirannya keselamatan itu terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, jalani aja hidup. Pokoknya nanti gelinding aja ke surga. Makanya harus belajar surga itu apa. Harus mengerti apa itu pemerintahan. Bagaimana masyarakat kerajaan surga.
Mengapa kita memerintah? Nah kalau orang tidak mengerti kedalaman itu, ya susah. Pusing dia belum punya dasar. Kalau kita mengerti adanya corpus delicti. Amin. Yang gagal dilakukan Adam, kita mau kerjakan untuk sempurna yang ini, saudaraku. Adam tuh mestinya ke sini, gagal. Tuhan Yesus, Adam kedua sempurna. Kita sekarang harus ikuti jejak Tuhan. Maka diberi fasilitas. Nah, fasilitas itu harus kita manfaatkan jauh-jauh hari untuk bisa sampai ke target ini. Makanya kita itu harus tidak boleh duniawi. Tidak mengingini dunia lagi. Tidak punya kesenangan kebahagiaan hidup kecuali Tuhan. Baru bisa mencapai. Kalau kita masih menyukai dunia, gampang tersinggung, mau cari kepuasan daging, nggak nyampe. Mau hidup wajar-wajar, nggak nyampe. Sebenarnya gereja yang model kayak kita udah hampir nggak ada, saudara. Bukan sok ini. Maka jemaatnya stres juga sih. Kita dipaksa nyebrang ke situ, jauh bener Pak, sempurna. Jadi kalau keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula, ini proses yang panjang dan sulit. Sulit bagi Tuhan, sebab Tuhan tidak bisa memaksa kehendaknya kepada kita. Tidak bisa memaksakan kehendaknya bagi kita, dan sulit bagi manusia karena manusia memiliki kodrat dosa. Jadi untuk bisa sampai menjadi manusia Allah dari manusia berdosa, wah itu perjuangan. Pak, mosok Bapak bilang Tuhan sulit? Kan di Alkitab Tuhan berkata, aku lelah oleh bangsa ini. Ngadepin Israel saja Tuhan lelah. Paling ngadepin Erastus. Ngadepin, siapa sebut nama masing-masing situ? Makanya kita jangan menyusahkan Tuhan, jangan mendukakan hati Tuhan. Ayo cepat berubah. Ayo jangan lakukan kesalahan. Tuhan tidak bisa memaksakan kehendaknya. Tuhan bukan tidak sanggup, Tuhan tidak mau karena melanggar hakikatnya. Tuhan bisa bilang gini, Paulus rubah kamu sempurna. Celing, langsung berubah. Bisa, tapi Tuhan tidak lakukan itu karena itu melanggar hakikatnya. Itu melanggar tatanannya. Kamu supaya gak gampang tersinggung. Ting, lalu gak gampang tersinggung. Nggak bisa. Nanti justru ketemu orang yang melukai kita. Kita menyangkal diri. Dalam proses itu manusia harus mengerjakan keselamatannya. Katergeseste. Artinya menyelesaikan. Dan Allah akan mengerjakan, memberi kekuatan energeo atau energon. Nah, saya sudah pernah berdebat ya, atau mendengar perdebatan orang, saya kira sama, berkata, tuh lihat Allah juga yang mengerjakan. Pasti juga belajar bahasa Yunani loh. Bahasa Yunani mengerjakan keselamatan, itu katergesesti, artinya menyelesaikan, kerjakan keselamatan, selesaikan. Tuhan yang memberikan energeo. Tidak seorang datang kecuali tarik oleh Bapa. Tahu nggak itu kasusnya? Bukan aktif. Juga bukan pasif, subjunctif. Di Alkitab itu ada kasus subjunctif. Jadi possibility, bisa ya, bisa tidak. Kalau pasif jelas pasif toh, aktif jelas aktif. Ini subjunctif. Cerdas sekali Alkitab itu. Tuh kalau nggak ditarik Bapak, nggak bisa. Subjunctif artinya kemungkinan bisa datang tidak tergantung manusia itu. Nanti kita akan sampai ke situ kalau bicara. Itu rahasia yang luar biasa, saudara. Fakta dalam Alkitab, tindakan Tuhan selalu diimbangi respon manusia. Respon Nuh terhadap tugas membuat bahtera. Respon Abraham menerima panggilan menjadi bapak orang percaya. Respon Lot terhadap panggilan untuk keluar kota Sodom. Istri Lot tidak merespon dengan benar, binasa. Bangsa Israel, responnya dituntut terhadap ajakan Tuhan ke Kanaan. Banyak yang bandel, tewas di padang gurun. Bukan salah Tuhan. Tapi 2-3 minggu bisa dicapai, kenapa 40 tahun? Itu mah gila bener. Tuhan yang tahu, kamu gak ngerti. Kalau kamu dibawa, sekarang kita tahu. Waktu Ulangan 29 itu ditulis, kan orang-orang belum tahu. Sekarang zaman kita udah tahu. Kalau waktu itu lu dibawa langsung, you gak bisa hadapi.
orang Kanaan, you belum bisa mandiri jadi bangsa besar. Oh gitu. Waktu itu tersembunyi. Untuk orang-orang primitif bangsa budak yang selama 430 tahun jadi budak yang goblok. Mau dibawa ke tanah Kanaan. Nggak enakan di Mesir. Loh, Tuhan udah capek-capek mau ngobrak-abrik, mau ngobok-obok. Mesir, kamu masih pengen pulang ke Mesir. Gimana sih? Respon murid-murid terhadap Tuhan Yesus. Respon Nikodemus. Respon orang kaya di Matius 16. Itu semua menunjukkan, saudaraku sekalian, respon itu Tuhan kehendaki untuk dimiliki manusia. Tanpa kehendak bebas, maka manusia tidak bisa meresponi tindakan Tuhan. Dan jika demikian, maka manusia tidak perlu bertanggung jawab. Respon sebagai tanggung jawab ini bukanlah jasa yang memberi jalan keselamatan. Keselamatan disediakan oleh Tuhan. Manusia tidak perlu merasa berjasa dan tidak boleh merasa berjasa. Manusia hanya merespon. Kalau segala sesuatu yang terjadi termasuk keselamatan karena tindakan Tuhan sepihak, itu fatalistik. Tidak perlu ada pergumulan real. Sebab manusia hanya menerima saja apa yang ditentukan baginya, saudaraku sekalian. Jika segala sesuatu terjadi hanya karena tindakan Tuhan, maka berarti realitas hidup manusia susunan cerita. Ada sutradara yang menyusun dan manusia yang hanya menerima saja apa yang ditentukan baginya. Ini berarti manusia dijebak dalam takdir, saudaraku. Nah, di pertemuan ke depan sudah saya tulis, anugerah menjadi cacat kalau tidak dipahami dengan benar. Anugerah kalau dibenturkan dengan kehendak bebas dari perspektif yang salah, jadi rusak. Di mana-mana ini akan diakui warna putih. Tidak boleh dong, dia mengakui warna putih, dia berkata ini hitam. Cacat dong. Kalau anugerah yang membuat orang selamat karena penentuan Tuhan, dan orang tidak bisa menolak penentuan Tuhan, sedangkan yang lain tidak ditentukan, anugerah buat orang itu tetap bukan anugerah buat orang itu. Cacat nggak? Cacat. 2. Anugerah cacat. Jika anugerah mendidik kita menjadi egois. Bagaimana bisa kita menerima keselamatan karena Tuhan menunjuk kita selamat, dan kita membiarkan orang lain tidak selamat? Seakan-akan itu ditentukan Tuhan hanya karena Tuhan berkuasa. Kalau itu saudara kita, kalau itu orang tua kita, itu keadilan Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan keadilan kepada kita seperti itu. Kalau kita punya anak 5, kita nggak bisa bilang, kamu makan pagi, kamu nggak. Kenapa? Diam. Harus ada alasan kenapa aku suruh dia makan pagi, yang lain tidak. Aku punya 2 anak. Kamu kuliah, yang satu nggak kuliah. Apa alasannya? Ya pokoknya terserah saya. Boleh, bukan nggak boleh. Tapi penentuan itu pasti ada dasar atau alasannya. Amin? Setuju saudara? Mesti ada. Kalau enggak, tidak adil. Nah sekarang bagaimana Tuhan menentukan saudara dan saya selamat, yang lain tidak selamat? Artinya tidak dikembalikan ke rancangan semula. Ya, hanya berdasarkan penentuan Tuhan. Itu tidak adil. Apa kita rela dia begitu? Cacat. Anugerah jadi cacat. Kecuali dia tidak masuk surga karena dia menolak keselamatan itu. Anugerah tidak cacat. Sebab dia menolak. You terima. Anugerah menjadi cacat kalau membuat manusia dalam keagungannya tidak bisa menentukan takdirnya. Seakan-akan manusia di boneka kehilangan keberadaannya yang agung dengan pikiran yang bisa menganalisa, pikiran yang bisa mempertimbangkan sesuatu. Seakan-akan manusia nggak dianggap pikirannya. Cacat itu anugerah. Karena mereduksi, merendahkan kualitas manusia. Tapi kalau manusia dengan pertimbangannya memilih untuk menolak keselamatan, tidak menggunakan waktu guna belajar firman, tidak berdoa, tidak mengucap syukur dalam segala hal, dia binasa. Artinya dia tidak dikembalikan ke rancangan semula. Kita berkata, itu kesalahan kamu. Bukan kesalahan yang menentukan, itu kesalahan kamu. Karena kita semua punya pikiran nalar
yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Memang Bapak Ibu Saudaraku, tidak semua orang ditentukan untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Ini kalau PL, pasti dong tidak mendengar Injil, betul? Tidak dikembalikan ke rancangan semula dong. Ini tidak pernah mendengar Injil walaupun hidup di zaman salib. Ini salah mendengar, ruwet. Ini karena cacat dan lain-lain. Yang ini kita. Bagaimana kita fight untuk menyambut keselamatan Tuhan supaya kita menjadi corpus delicti. Makanya kita ditempatkan Tuhan di tempat yang sulit. Betapa hebat saudaraku keadaan kita hari ini. Karena kita termasuk orang-orang yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk ada di dalam kemuliaan, dimuliakan bersama Tuhan Yesus, memerintah bersama-sama Tuhan Yesus. Tapi coba saudara dengar para teolog yang lain. Pernah gak ngomong soal dimuliakan bersama Yesus? Hampir gak pernah. Wah kalau begitu, Tuhan gak adil ya Pak. Oh yang ini prerogatif Tuhan. Enak dong Pak yang di sini. Ya enak, tapi harganya mahal. You harus tinggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Kalau ini gak perlu. Yang ini juga gak perlu. Tidak pernah mendengar Injil. Dihakimi menurut perbuatan. Tapi ingat ya, tidak terlalu fatal juga loh. Kenapa? Karena masih ada peluang seseorang menjadi baik. Walaupun tidak mendengar Injil, menjadi anggota masyarakat. Tapi kalau kita harus sempurna seperti Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saya ini orang-orang yang luar biasa. Luar biasa karena kita disetting Tuhan untuk sempurna. Harganya mahal, meninggalkan kesenangan dunia. Nah kalau keunggulan kita hanya diukur dari jadi anak Tuhan, diberkati dengan berkat jasmani, melihat mujizat, itu penyesatan. Itu menyimpang. Yang dicari Tuhan, yang dibutuhkan Tuhan hari ini, orang-orang yang bisa sepenanggungan dengan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini kalau saya ngomong jadi darah saya naik terus. Kenapa sampai begitu? Karena penyesatan itu. Satu pihak orang-orang pinter menyatakan orang selamat akan ditentukan. Yang pihak lain orang-orang bodoh yang utaknya mujizat dan kemakmuran. Kita bingung, kita di tengah. Kita tengah tapi terbang ke atas deh. Kita harus mengorbankan seluruh hidup kita demi untuk mencapai target itu. Karena kita orang istimewa, yang diberi banyak dituntut banyak, saudaraku. Jadi Anda mengertikan anugerah kok bisa cacat, yang tadi itu. Sebab kalau anugerah dibenturkan dengan kehendak bebas dari perspektif yang salah, dan orang tidak mengerti apa itu anugerah, rusak. Jadi cacat itu anugerah. Jadi cacat anugerah itu. Bagaimana satu pihak mengaku ini sesuatu yang mulia, yang lain tidak. Lu anugerah yang kau terima bencana bagiku. Kamu terpilih jadi orang selamat, aku terpilih jadi orang binasa. Cacat, jadi cacat. Yang paling mengerikan itu, anugerah membuat kita tega. Tega, kejam. Aku selamat, yang lain enggak. Yaitu keadilan Tuhan. Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Cacat anugerah. Dan yang terakhir, anugerah cacat. Karena membuat manusia tidak menjadi manusia. Jadi boneka. Manusia diberi nalar. Diberi logika untuk menganalisa, mempertimbangkan sesuatu. Tidak digunakan. Amin.